Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana tahun barunya teman-teman semuanya? Kalian sudah kesini ya? Tahun baruan di sini ya? Belum? Oh ya. Ada yang sudah, ada yang? Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat umur sehingga kita bisa berjumpa dalam kelas 12 MIA ini ya untuk belajar biologi. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan, lebih baiknya kita awali oleh berdoa. Berdoa kali ini saya minta untuk Narendra memimpin doa. Silakan Narendra pimpin doa. Ayo, doa. Kita jangan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Narendra ya. Hari ini siapa yang tidak hadir nih? Bagia. Harusnya ada berapa nih? 12 MIA 1? 37. Yang hadir ada 30 ya? Ini kan ya. Oke, saya absen aja ya biar lebih jelasnya. Oke, yang pertama Adriansah. Ahmad Hanafi. Bagia. Sakit. Pais. Pauji Imam. Siti Ulandari. Ada. Sakit. Oke. Wulan Fitriani. Zakia. Zaskia. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi ada beberapa orang yang lagi sakit ya. Semoga penyakitnya cepat diangkat ya. Cepat diangkat penyakitnya, cepat kembali sembuh ya. Bisa kembali lagi belajar bersama kita dan berkumpul di kelas ini ya. Oke. Semangat hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, mantap. Nah, ini adalah contoh dari siswa-siswa yang selalu bersemangat setiap hari ya. Tunjukkanlah energi positif karena energi positif akan membawa kita ke langkah yang lebih positif, lebih baik. Betul sekali Wulan ya, Karmalia. Oke, sebelumnya saya sering mengatakan bahwa proses belajar adalah proses yang menuntut seseorang untuk apa? Untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Tidak selamanya belajar akan mengalami jalan yang mudah, tapi akan merasakan jalan buntu atau susah juga ya. Saya ibaratkan seperti ini. Kalian punya adik di rumah? Punya adik kecil? Belum bisa jalan. Mereka belajar berjalan dibantu oleh orang tua kalian. Apakah mereka selalu berhasil untuk melakukan belajar jalan itu? Tidak, tapi ada kalanya mereka Nah, itu juga sama ketika kalian belajar mata pelajaran di sekolah. Ya. Ada saatnya kalian tidak paham, ada saatnya tidak mengerti, ada saatnya tidak bisa. Kalian harus terus mengasah kemampuan kalian. Allah menurunkan kita manusia ke dunia ini dengan akal dan pikiran. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada yang pintar. Tapi yang membedakan hanya apa? Malas dan rajinnya itu, betul. Siapa tadi? Davina ya. Saya di sini sudah ada slide, tidak terlihat karena mohon maaf ini mungkin ada cahayanya terlalu terang. Mungkin bisa tersamar baca ya, walaupun samar-samar bisa terbaca apa? Jadi kali ini kita akan belajar. Oke, ya teknologi. Oke. Selanjutnya, nah coba perhatikan gambar di sini. Maaf sebentar. Perhatikan gambar. Ada 2 buah makanan. Oke. Ada yang bisa menyebutkan? Satu orang. Yang pertama makanan apa? Alif.
Walidin Alif. Singkong Singkong dengan tape. singkong rebus. Singkong rebus. Yang keduanya, Jaskia, apa Jaskia? Tape. Tape, ya, oke. Ada singkong dan ada tape, oke. Bedanya apa sih? Bedanya apa sih? Bedanya? Oke, dari bentuk dulu. Apakah ini beda apa sama? Beda. Bentuknya bagaimana kalau singkong rebus? Yang rebus itu Teksturnya lebih keras ya, tekstur. Kalau si tape atau lebih lembek. Oke. Rasanya bagaimana? rasanya asam. Rasanya? Kalau singkong. Enak. Enak ya. Gurih-gurih nyoy. Oke. Terus kemudian kalau tape agak asam-masam, ada masam-masam seperti gimana gitu ya. Oke. Terus dari harga beda. Mahalan mana? Mahalan tak? Kemudian setelah tekstur, warna beda. Coba bisa membedakan warna kalau antara singkong dengan tape, bedanya apa? Warnanya? Warna putih, kekuningan, tapi kuningnya tidak terlalu. Kalau tape? Kuning. Oke. Selanjutnya, nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan dua bahan makanan ini berbeda? Ada yang tahu? Yang membedakan antara singkong rebus dengan tape yaitu cara pembuatannya, Pak. Oh, cara pembuatannya. Kira-kira dibuatnya di apa? Diinjek-injek gitu. Kalau tape cara dibuatnya dengan difermentasi, kalau singkong rebus direbus di dalam panci. Ya, cuma kalau tape itu memerlukan proses. Nah, prosesnya disebut apa tadi? Kata siapa namanya? Pak Is? Apa Hilda? Fermentasi. Fermentasi. Betul. Nah, fermentasi itu kira-kira termasuk dipelajari dalam pembelajaran apa sih? Bioteknologi. Ya, itu suatu proses menggunakan jasa agen mikroba atau organisme lain untuk menghasilkan produk baru. Oke, selanjutnya ya. Saya akan di sini akan memberikan tujuan untuk pembelajaran kali ini ya. Pembelajaran kali ini saya mengharapkan peserta didik kalian ya dapat mengidentifikasi proses bioteknologi ya. Di mana ini menghasilkan teknologi ini berbagai produk bioteknologi ya. Kemudian kalian dapat dengan diskusi dapat bekerja sama merencanakan pembuatan produk bioteknologi konvensional dengan benar. Dengan praktik dan penugasan meningkatkan kerjasama peserta didik dan dapat membuat produk bioteknologi konvensional secara benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran saya ini kalian dapat menyajikan hasil produk penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional dengan tepat dan benar. Jadi kalian nanti akan merencanakan dan akan menyajikan. Oke. Seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Nah, sebelum ke ini permasalahan, saya akan menyebutkan makna pembelajaran kali ini. Allah menciptakan suatu makhluk itu sangat beragam dan dari yang kecil sampai yang besar, ya, itu memiliki manfaat dan kegunaan tertentu. Ya, contohnya jamur. Jamur kalian bisa mengkonsumsinya kan? Bisa dijadikan apa? Jamur crispy, benar kan? Ada topping untuk pernah makan pizza nggak? Pernah. Oke. Ada topping jamurnya kan? Mushroom ya kalau itu. Mushroom itu bahasa Sundanya adalah jamur. Oke. Selanjutnya ya,
kalian tahu bakteri, ternyata bakteri itu selain merugikan juga mendapatkan manfaatnya. Oke. Contohnya apa? Contohnya pembuatan yogurt. Kalian tahu pembuatan yogurt? Tahu yogurt? Pernah makan Cimory? Pernah minum Yakult? Nah, itu adalah salah satu bentuk bioteknologi konvensional. Oke, ini kelihatan nggak? Selanjutnya ya. Jadi kalian maknanya dalam pembelajaran ini kalian akan tahu bagaimana cara menghasilkan produk atau makanan yang menggunakan asas atau prinsip bioteknologi. Oke, selanjutnya sebelum ke permasalahan di sini Bapak sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. 5 kelompok. Kelompok 1 angkat tangan mana? Kelompok 1 ya. Ketuanya Dinda atau Hikam ya. Kelompok 2? Oke, kelompok 2 ketuanya adalah Rizky ya. Kelompok 3? Ya, ketuanya adalah Rehan ya. Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Ketuanya adalah Alip ya. Kelompok 4, 5 maaf ya. Kelompok 5 ketuanya adalah Narendra. Oke. Narendra, mohon maaf, bajunya dimasukkan dulu, Nak. Nah, betul. Kan ganteng kalau dimasukkan ya. Oke, yang merasa belum rapi tolong dirapikan dulu ya bajunya. Silakan. Ya. Ya. Kerapian adalah sebagian daripada iman. Orang yang rapi berarti dia Saya akan ice breaking dulu. Masih ingat sebelumnya, pelajaran sebelumnya? Bagaimana ice breakingnya? Apa? Yapira? Yapira? Saya sebutkan lagi, sekali lagi ya. Yapira? Yapira? Ini berapa? Ini? Ini? Ya, tuh. Konsentrasi. Ini berapa? 1, Ini? 2, Ini? 1, Ini? 2, Ini? 1, Ini? 3, Oke. Ini? 5. 10. 10 ya. Ini yang 5-nya di sini. Oh, iya. Oke. Biar gak tegang ya, santai dulu. Oke. Tadi saya sudah sampai mana? Sampai pembagian kelompok ya. Sudah ada 5 kelompok. Nah, silakan bagikan LKPD. Saya sudah menyiapkan LKPD di sini untuk kalian isi ya, sesuai dengan permasalahan yang akan saya tampilkan di dalam video. Oke. Tolong dibagikan per kelompok Rehat. Per kelompok 1 ya. Videonya terlihat? Tolong perhatikan setiap kelompok ke sini. Sebelum memperhatikan ini, silakan kalian isi dulu identitas kelompok kalian, anggotanya ya. Biar nanti saya gampang untuk mengkoreksinya. Oke. Oke. Ya, sambil saya putarkan video ya, kalian amati kira-kira masalahnya apa dan bagaimana solusinya. Kalian tuangkan dalam bentuk pertanyaan dan dituliskan di dalam apa? LKPD. Oke, paham ya? Silakan sekarang amati dulu sebelum melanjutkan ke pengisian. Oke. Terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa teman-teman merasa tidak nyaman setelah minum susu? Padahal waktu kecil tidak ada masalah saat mengkonsumsinya. Hal ini mungkin membuat teman-teman berkesimpulan bahwa teman-teman mempunyai alergi susu yang baru muncul setelah dewasa. Lalu, apakah alergi susu bisa muncul di saat sudah dewasa? Dan apa saja gejala alergi susu pada orang dewasa? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kesempatan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Langsung saja kita lihat videonya.
Alergi makanan bisa muncul kapan saja, tidak hanya pada saat teman-teman masih kecil, tetapi juga bisa muncul saat teman-teman sudah dewasa. Di usia berapapun, teman-teman bisa menunjukkan reaksi alergi pertama kali, seperti diabetes, setelah minum susu sapi, gatal-gatal, kulit kemerahan, bengkak, dan masih banyak lagi. Saat pertama kali mengalami gejala tersebut, mungkin teman-teman masih bingung karena sebelumnya teman-teman tidak mempunyai masalah dengan alergi. Namun, alergi yang baru muncul saat sudah dewasa memang bisa terjadi. Reaksi alergi terjadi karena sistem kekebalan tubuh menganggap ada sesuatu yang berbahaya yang masuk ke tubuh. Sistem kekebalan tubuh kemudian akan memunculkan reaksi terhadap alergi atau senyawa yang menyebabkan alergi. Di dalam susu terkandung air, protein, mineral, lemak, dan karbohidrat. Protein dalam susu sapi inilah yang dianggap tubuh sebagai zat asing. Sel-sel darah putih pun membentuk antibodi atau disebut dengan antihistamin untuk melawan zat asing tersebut. Hal ini kemudian dapat memunculkan gejala alergi makanan yang bisa ditunjukkan melalui kulit, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Dua protein utama pada susu hewani yang biasanya menimbulkan alergi reaksi adalah kasein yang ditemukan pada susu yang mengental, serta whey yang ditemukan pada bagian cairan susu yang tersisa setelah mengental. Reaksi tidak selalu muncul pada saat pertama kali teman-teman terpapar alergi. Oke, sudah ya. Kira-kira sudah paham tadi apa? Video tadi menjelaskan tentang apa? Nah, setelah kalian mengamati video tadi, silakan di situ ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan. Nah, nanti silakan kerjakan untuk bagian halaman pertama dulu ya. Setelah itu saya akan menanyakan masalah dan kira-kira pertanyaan apa yang berkaitan solusi dengan ini ya, dengan masalah yang kalian identifikasi ya. Oke, paham semuanya? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke, bagus, sudah paham berarti ya. Nah, silakan kerjakan ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Baik, alhamdulillah ya. Ada yang tanyakan? Oke, kelompok 1, kira-kira masalahnya apa? Oke, bagus. Oke, sudah kelompok 4, ada yang tanyakan? Gus sedang mengerjakan ya. KKS-nya dibuka. Silakan LKS-nya dibuka sebagai sumber ya, karena sumber kita hanya LKS ya. Dan bahan ajar yang saya berikan. Kita tidak bisa menggunakan internet karena kalian tidak membawa HP. Kalian anak santri. Oke, sudah? Oke, saya akan panggilkan perwakilan dari beberapa kelompok. Saya akan tanyakan berkaitan masalah apa yang kalian temukan dan solusinya. Pertanyaan mengenai solusinya. Oke, Caca, silakan kelompok 1. Kenapa setelah dewasa bisa alergi susu? Ya, terus masalahnya apa? Maksudnya bagaimana cara mengatasi alergi susu? Masalah apa yang ditemukan dari video yang kalian amati? Masalah apa kira-kira? Ya, masalah alergi susu. Kemudian solusinya, pertanyaan solusinya? Bagaimana cara mengatasinya?
Oh, pakai. Kelompok ini masalahnya apa? Masalahnya alergi susu setelah dewasa. Alergi susu setelah dewasa. Solusinya? Pertanyaan solusinya? Bahan makanan apa untuk menggantikan kandungan susu? Bahan apa yang dapat menggantikan? Kandungan susu. Oke, bagus ya. Semuanya sudah bagus. Kelompok ini? Oke. Lip. Ini biasa. Baca. Apakah ada solusi terbaik untuk menggantikan susu? Ini dulu masalahnya dulu. Masalahnya alergi susu setelah dewasa. Oke, alergi susu setelah Dewasa. terus. Terus, apakah ada solusi terbaik untuk menggantikan susu? Oke. Apakah ada solusi terbaik untuk mengganti susu? Terus kalau ini tadi apa? Menggantikan kandungan. Bahan apa untuk mengganti kandungan susu? Oke, bahan apa yang dapat mengganti kandungan? Oke. Kelompok yang ini belum ya? Kelompok ini apa masalahnya yang diamati, Davina? Alergi susu pada orang yang dewasa. Alergi susu pada orang yang dewasa. Pertanyaan solusinya kira-kira apa? Pertanyaannya apa yang mengenai susu? Ada yang Apa yang bisa menggantikan susu dengan protein yang sama? setara? Oke. Jadi kalian sudah dapat mengidentifikasi masalah ya. Jadi masalahnya adalah alergi susu pada saat dewasa. Kemudian pertanyaannya, Cara mengatasi alergi susu. bagaimana cara mengatasi alergi susu? Oke, kelompok ini tadi apa? Pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaan esensialnya. Bahan makanan apa untuk menggantikan kandungan susu? Bahan makanan apa yang dapat menggantikan susu? Oke. Tadi udah ada masalah ya. Oke, saya langsung ini aja wujudkan biar kalian dapat menemukan solusinya ya. Masalahnya adalah alergi terhadap susu, alergi atau intoleransi terhadap susu. Oke. Pertanyaannya adalah bahan makanan apa yang dapat menggantikan susu? Ya. Kira-kira itu adalah kerucut dari pertanyaannya. Ada yang berani kira-kira apa? Ada yang berani? Rehan. Siapa? Maaf, bukan Rehan. Siapa namanya? Hanapi. Ya, Hanapi. Ya, angkat tangan Hanapi. Silakan. Apa kira-kira Hanapi? Yogurt, Pak. Yogurt. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain selain yogurt? Apa-apa? Angkat tangan yang berani. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Rehan. Apaan? Keju. Oke. Keju. Keju. Oke. Oke. Ada dua solusinya yaitu keju dan kira-kira yang lebih tepat ya kalian ingat ya itu adalah keju dan yogurt adalah salah satu bentuk apa? Bioteknologi atau produk dari bioteknologi. Kira-kira kalian akan merencanakan proyek apa? Yogurt apa keju? Yogurt. Kenapa yogurt? Kenapa yogurt? Ada yang bisa memberikan alasan? Jenedin tadi? Jenedin. Alasannya lebih mudah cara pembuatannya. Oke, lebih mudah. Dan disesuaikan dengan apa? Sesuaikan dengan budget. Semuanya pernah melakukan membuat yogurt? Belum. Oke. Silakan. Tadi sudah ada solusinya. Jadi kita akan membuat yogurt ya. Silakan kalian isi lagi lembar selanjutnya. Ada kan lembar selanjutnya? Nah, untuk yang pertama, tujuan apa namanya yang pertama? Kolom yang pertama? Bukan yang ini. Bukan yang kolom yang pertama. Judul proyek. Jadi judul proyeknya adalah yogurt yang kalian buat itu akan menjadikan apa? Ya, pembuatan misalnya saya akan membuat yogurt dalam bentuk es bonbon misalnya gitu. Es mambo misalnya gitu ya. Judulnya berarti yogurt es mambo gitu ya. Oke, tujuannya kenapa kalian buat seperti itu? Ya, oke, silakan utarakan dan silakan mengerjakan. Dimulai dari sekarang ya.
Silakan kerjakan semuanya. Ya. Eksplorasi sebuah bahan pembelajaran yang ada di depan kalian. Semuanya udah. Jangan lupa ya, cantumkan semua bahan dari sejak kalian membuat yogurt sampai kalian nanti akan mempresentasikan bahan apa yang kalian butuhkan, cantumkan di peralatan bahan. Oke, karena kalau ini tidak kalau kemudian juga sekelompok ya, kalau kelompok melihat tugasnya sekelompok, karena kemarin waktunya ya, ada yang tanyakan? Teman-teman ada yang tanyakan? Ya Pak. Oke, kelompok ini ada masalah atau kendala? Tidak. Oh iya. Oke, ini kelompok ini ada masalah? Kelompok ini ada masalah nggak? Tidak ada. Kalian mau buat apa? Mau buat yogurt, buat salad. Buat salad yogurt. Oke. Oke, untuk kelompok ini bagus ya. Silakan kalian rencanakan ya dengan baik ya. Ini buat apa rencananya? Kelompok ini? Es mambo. Yogurt es mambo. Berarti kalian harus di ini dong, ada freezernya nantinya. Ada. Oke. Terus es mambonya dia gimana ini? Es mambo saja.
Nanti ada buah-buahnya. Ada buah-buahnya di dalamnya. Oke, siap. Nah, lanjutkan ya. Oke, ini kelompok ini membuat apa ini kelompok ini? Jadi Pak, Yogurt apa? bisa puding yogurt. Puding yogurt. Oke, mantap. Lanjutkan rencanakan ya agar nanti tidak salah jalan. Oke. Ini apa ini? Buat apa? Dessert apa? Dessert coklat. Hah? Dessert coklat. Oke. Hah? Dessert yogurt. Oke. Kelompok ini dessert yogurt. Di sini puding. Ini es mambo. Ini apa tadi tuh? Salad. Ini apa ya kira-kira buat? Puding yogurt. Oke. Tadi yang puding mana? Kelompok mana puding? Puding. Oke. Puding nanti rasanya dibedakan ya. Topping-toppingnya jangan sama ya. Wih. Oke. Sip. Oke. Silakan dikerjakan. Oke. Ya, jatuh mic-nya. Mic saya jatuh. Hilda sehat? Kenapa? Kok pucat makanya? Oh, emang bakat ya? Ya, ada yang ditanyakan. Kelompok lain ada yang masalah? Kelompok yang ada yang masalah silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kalau ada masalah, kalau tidak ada, silakan lanjutkan. Pak, kayak gini bener nggak Pak? Apa? Ya betul ya, silakan lanjutkan. Ya, Ibnu kenapa Nu? Ya kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Kenapa? Ini mau bikin ini apa? Yogurt. Es mambo ya. Iya. Terus dia bawa jadi apa ke sini? Ya makanya apanya? Bawa jadi apa kan? Iya presentasi. Kita bikin ini. Habis itu kita bawa Belum. Saya kasih waktu untuk berapa menit lagi ya? Nah, ini AKPD-nya ya. Oke, sudah dulu. Sudah. Oke, saya minta kelompok yang sudah untuk mempresentasikan. Ya. Kelompok ini udah 4, silakan maju ke depan ya. Di mana ya? Di sini aja lah. Oke, kelompok 4 silakan maju ya kelompoknya untuk mempresentasikan. Semuanya maju. Semuanya maju untuk mempresentasikan. Yang mau bicara siapa? Oke, perhatikan semuanya. Silakan usahakan bertanya ya. Ada yang mau menanggapi yang bertanya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu pembagian tugas anggota kelompok dan rencana penyajian. Yang pertama yaitu pembagian tugas anggota. Anita sebagai pembuat puding, Rukoyah membeli bahan, Ica sebagai bendahara, Alif menyiapkan alat dan bahan, Raffi dan Pais yaitu mempresentasikan. Adapun yaitu rencana penyajian. Yang pertama, siapkan tempat yang cantik. 2. Tuangkan puding dan topping ke dalam wadah. Yang ketiga, kemudian tambahkan susu. Keempat, tuangkan yogurt. Yang kelima, tambahkan topping kembali. Dan yang keenam, puding yogurt siap disajikan. Oke, ada yang mau ditanyakan tadi? Jadi kelompok ini akan menyajikan pudingnya, Pak. Ada yang ditanyakan? Pak, Pak. Ya, silakan. Ada yang tanya? Pudingnya rasa apa? Pudingnya rasa apa? Ya betul. Rasa apa katanya? Pudingnya kayaknya rasa strawberry. Rasa strawberry. Ada lagi yang bertanyakan? Oke, ada lagi? Hermalia, Hermalia mau bertanya. Silakan. Ya, Pudingnya dibuat dalam jumlah banyak apa sedikit? oke. Sesuai porsi, sesuai yang sudah ditentukan. Dua porsi aja berarti yang disajikan saja ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Lama? Waktu ini ada yang mau bertanya? Ada lagi tidak? Oke. Oke, ya. Kalau gitu saya mau tanya. Kalau kalian tidak berani bertanya saya. Nah, itu topiknya apa saja kira-kira yang akan kalian sajikan? Toppingnya itu yang pertama ada Yupi, yang kedua ada Oreo, terus yang ketiga susu. Susu apa? Susu coklat. Oke. Buat penghias. Oke, terima kasih ya. Oke, nah, silakan ada lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ya, siapa lagi yang berani untuk mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Tolong ya, tanyakan. Dan untuk kelompok yang mempresentasikan, tolong detail. Ya, perhatikan. Tolong detail apa saja yang akan disajikannya, baik dari yogurtnya, produknya, ya, sampai topping-toppingnya. Oke, siapa yang mau bicara? Oke, perhatikan semuanya, ini kelompok 2 akan mempresentasikan. Perhatikan. Sudah. Jangan ribut. Dari sini, Pak. Sini aja. Dari sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul proyek kelompok 2 adalah Make Yogurt for Salad. Membuat yogurt untuk salad. Oh, berarti salad yogurt ya membuatnya. Oke. 2. Tujuan proyek membuat yogurt untuk dipakai buat salad. Alat dan bahan susu UHT, brokoli yogurt plain, gula, termometer, dapur, kompor, panci, wadah untuk fermentasi, tempat untuk plating, pengaduk plastik, tupperware, buah seperti buah melon, apel, dan pisang. Buat pembagian tugas anggota kelompok, Ahmad Hanafi memotong buah-buah, Rizky menyiapkan barang-barang, Sabil Bayhaki membuka tutup botol, Haura, Cindy, Agustin, dan Zaskia Salasila membuat resep penyajian presentasi, Ajra mempresentasikan. Siapa yang mempresentasikan? Ajra. Mana? Ajranya lagi sakit. Oh iya.
Ya. 4. Rencana penyajian dan presentasi produk. Membuat salad buah. 1. Siapkan tempat untuk dijadikan penyajian. Siapkan buah. 2. Siapkan buah-buahan seperti melon, apel, dan pisang. Setelah semuanya disiapkan, langkah selanjutnya memotong buah-buahan, lalu memasukkan ke dalam tempat yang sudah tersedia. Lalu memasukkan yogurt ke dalam tempat yang sudah terisi buah-buahan dan campurkan bahan-bahan penambah seperti keju. Setelah itu produk siap disajikan dan dipresentasikan. Tupperware. Iya. Terus silakan Pak Is. Menggunakan buah apa? Melon, apel, dan pisang. Tadi topping buahnya katanya. Buahnya menggunakan apa? Nama buahnya apa saja? Melon, apel, dan pisang. Melon, apel, dan pisang. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, itu. Tupperware yang berbentuk persegi panjang. Tupperware. Pakai apa? Toppingnya apa aja? Toppingnya. Keju diparut-parut. Oke, Adriansa. Dalam berbentuk cair atau beku? Cair dan dingin. Cair dingin. Cair dingin. Membuat salad yang cair dingin. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yuk, ada lagi yang ditanyakan? Sudah, kalau tidak ada silakan. Cukup sekian dari kelompok 2. Sekurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 siap ya? Oke, kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 siap untuk maju. Oke. Kelompok 1 maju kelompok 1. Oke, Cak, cepet Cak. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 biar semangat ya. Kamu bicara. Mulut preman ya saya. Yang mau ngomong siapa? Dari yang ini sih. Temukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat puding yogurt. Terus alat dan bahan: susu UHT, Biocool yogurt plain, gula, termon dapur, kompor, panci, dan lain-lain. Prosedur kerjanya: sterilkan tempat yang akan digunakan dalam membuat yogurt dengan cara direbus dalam air selama 5 menit. Terus siapkan susu UHT sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur dan siapkan Biocool sebanyak starter yogurt sebanyak 30% dari susu atau sekitar 160 ml. Aduk-aduk dan tambahkan gula sebanyak 100 gram atau setengah gelas. Setelah susu mencapai suhu 400 derajat Celcius, kemudian campurkan Biocool dan aduk campuran tersebut sampai terjadi homogenitas. Pembagian tugas anggota kelompok: Eva membeli puding dan bahan, Zakia membuat puding, Hilda menyiapkan tempat, Adinda Salsa membeli topping, Rian membuat resep, Hikam presentasi. Rencana penyajian: siapkan tempat, terus masukkan air ke dalam wadah, lalu rebus air sampai mendidih, tuangkan serbuk puding dan gula, aduk sampai merata, pindahkan ke dalam tempat, terus dinginkan, kemudian siap saji. Lalu tambahkan yogurt dan topping choco chips dan serta keju. Sudah. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Sebentar. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Serbuk putihnya itu apa? Oke. Serbuk putihnya apa?
Hah? Keju atau coklat? Keju itu putih keju. Ini keju. Iya keju. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya, silakan angkat tangan untuk kopi. Sendok. Ada lagi? Guys, berinya rasa apa, Pak? Berinya rasa apa? Samelon. Oke, yang ini strawberry ini melon ya. Oke. Ada lagi? Bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kira-kira bertahan berapa lama? Apanya? Buat ini biar nggak expired gitu. 1 hari. Jadinya Oke, jadi Kalau mungkin kalau nggak ada taruh di kulkas bisa ya kurang lebih semalaman. Kalau taruh di kulkas ya kurang lebih seminggu. ada lagi yang bertanya? Udah, ya. Oke. Ya terima kasih. Ya, tutup dulu tuh. Ya terima kasih kurang lebih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok yang mana yang belum? Oke, mau ke depan? Iya, kelompok ini selanjutnya. Yang mau ngomong siapa? Sebelumnya, tapi tepuk tangan dulu. Biar semangat ya. Salah satu kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat dessert yogurt. Alat dan bahan susu HT, gula, termometer dapur, kompor, panci, wadah untuk fermentasi, tempat untuk planning, pengaduk plastik, Nutrijel, Yakult, dan cangkir. Prosedur kerja yang pertama, sterilkan tempat yang akan digunakan dalam membuat yogurt dengan cara direbus di dalam air selama 5 menit. Siapkan susu UHT sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukuran dan siapkan Biocool sebagai starter yogurt sebanyak 30% dari susu atau sekitar 160 ml. Apa nih? Pasteurisasi susu dengan cara susu dipanaskan di atas kompor dengan api sedang sampai suhu mencapai 80 Celcius. Aduk-aduk dan tambahkan gula sebanyak 100 gram atau setengah gelas. Setelah mencapai 80 Celcius, matikan kompor dan dinginkan sampai suhu 40 Celcius dan jangan lupa sambil terus diaduk. Setelah susu mencapai suhu 400 Celcius, kemudian campurkan Biocool dan aduk campuran tersebut sampai terjadi homogenitas. Kemudian tuangkan ke dalam wadah yang tertutup rapat untuk difermentasikan selama 20 atau 24 jam. Setelah difermentasikan, yogurt siap disajikan dalam plating yang cantik. Pembagian tugas anggota kelompok 3. Pauji menyiapkan bahan, NS membeli barang, Naila Sapitri membeli barang-barang, Manda yang membuat yogurt, Ulanpa yang menyajikan, Rehan dan Nedin presentasi. Rencana penyajian, siapkan cangkir yang bersih, masukkan Nutrijel yang sudah dijadikan ke dalam cangkir, tuangkan yogurt ke dalam cangkir yang sudah diisi, kemudian tuangkan Yakult, kemudian siap disajikan dessert Yakult, dessert yogurt. Mungkin saja. Yakult dari mana? Yakult dengan Yakult sama nggak sih? Beda. Bedanya apa? Yogurt itu lebih kental, kalau Yakult itu cair. Tapi sama yogurt nggak? Yakult dengan ini? Nanti rasanya bagaimana ya? Yogurt dicampur dengan ya? Dessert yogurt. Keren sekalian. Saya hargai. Oke, sebelum dia ditutup, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Dessertnya bentuk minuman, makanan atau apa? Bentuk jelly. Ya kan, makanan jelly kan? Makanan. Makanan apa?
Nutrijel kayak jelly. Ya, berarti hampir sama dengan puding ya? Iya. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih. Oke, kelompok berapa? 3 ya? Iya. Kelompok 3, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang belum? Satu kelompok lagi, silakan maju. Silakan maju, kelompok 5 ya. Yang mau bicara siapa? Tunggu aja kali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir. Apaan? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyajikan yogurt pelangi. Alat dan bahan: susu UHT, biokol yogurt plain, gula, termometer dapur, kompor, panci, wadah untuk fermentasi, tempat untuk planting atau cup plastik, pengaduk plastik, buah-buahan seperti melon, pewarna makanan yaitu warna merah dan orange. Prosedur pembuatan: sterilkan tempat yang digunakan dalam membuat yogurt dengan cara direbus di dalam air selama 5 menit. Siapkan susu UHT sebanyak 500 ml menggunakan gelas ukur dan siapkan biokol sebagai starter yogurt sebanyak 30% dari susu atau sekitar 160 ml. Pasteurisasi susu dengan cara susu dipanaskan di atas kompor. Aduk-aduk dan tambahkan gula. Setelah capai 80 derajat, matikan kompor. Setelah susu mencapai suhu 400 Celcius, kemudian campurkan biokol. Tuangkan ke dalam wadah yang bertutup rapat untuk difermentasi. Setelah difermentasi, yogurt siap disajikan. Pembagian tugas anggota kelompok. Ibnu Rijal dan Narendra menyiapkan alat dan bahan. Hari ini presentasi tugas. Rahma dan Dapina membeli topping. Indriani Ayu bendahara. Oke, tadi sudah sampai kelompok 5 ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Membuat apa? Membuat apa namanya? Yogurt pelangi. Yogurt pelangi. Maksudnya yogurt pelangi apa? Minuman. Ya, oke, itu siapa? Makanya minuman. Oke. Cara-caranya: pisahkan 2 yogurt menjadi 2 tempat. Tuangkan pewarna makanan pada masing-masing tempat. Aduklah merata pada masing-masing yogurt. Setelah merata, tuangkan pada gelas dengan warna merah terlebih dahulu, baru dilanjut dengan warna orange. Tambahkan topping seperti melon pada atas yogurt itu. Dan yogurt siap disajikan. Ada lagi? Oke, di Tempatnya dalam bentuk cup apa plastik? Cup plastik. Ada cup plastik. Gelas kalau plastik es. Gelas plastik. Oke, ada lagi? Sudah, ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya. Sudah ya, perhatikan kembali. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, anak-anakku ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan dan mereka merencanakan. Bisa dimulai? Oke. Semuanya sudah merencanakan dan akan menyajikan yogurt seperti apa, akan membuat yogurt seperti apa. Ya. Inti dari pembelajaran ini, jadi kalian nanti akan bisa membuat atau melakukan prosedur pembuatan bahan atau produk dari bioteknologi. Salah satunya yang buat apa? Yogurt. Jadi kalian yogurt yang intinya yogurtnya yang kalian harus tahu karena itu adalah
produk bioteknologi. Sedangkan untuk penyajiannya itu hanya kreasi kalian. Ya. Jadi tadi ada yang bertanya, bahwa berapa lama kalau untuk sudah yogurt, ketika membuat yogurt itu, ketika sudah jadi yogurt itu bisa sampai 10 hari yogurtnya saja. Tapi ketika kalian sudah kreasikan dengan sesuatu itu harus cepat dikonsumsi. Karena ada ketika yogurt berinteraksi dengan makanan atau zat lain, dia akan cepat mudah rusak. Ya. Jangan ditunggu lama. Yang namanya juga kan menggunakan bakteri atau starter Lactobacillus bulgaricus. Jadi itu akan mudah terkontaminasi oleh bakteri lain. Oke. Mungkin itu saja ya. Jadi jangan lupa untuk selanjutnya kalian kerjakan di kamar atau di mana ya, terserah. Untuk pembuatan yogurt. Pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan yogurt yang kalian buat. Ya. Jangan lupa alat bahan yang akan kalian gunakan untuk presentasi kalian bawa ke kelas untuk pertemuan selanjutnya. Ya, kalian akan mempercantik yogurt, akan mengkreasikan yogurt di kelas pada pertemuan selanjutnya. Paham? Paham ya? Jadi kalian buatnya setengah jadi, bukan setengah jadi, setengah sudah jadi, tapi nanti dikreasikannya di kelas. Dan selain dikreasikan di kelas, nanti kalian akan memamerkan pada teman-teman kalian. Dan persiapkan satu orang untuk menjadi yang mempresentasikannya. Oh ini seperti ini, buatnya seperti ini ya. Hasil produk kalian. Oke, paham semuanya? Oke. Itu saja mungkin. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Ada yang nangis? Ada yang sedih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semuanya semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya karena pada kesempatan ini atas nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul untuk melanjutkan proyek yang sudah kita rencanakan pada pertemuan sebelum. Proyek apa masih ingat? Membuat yogurt. Oke. Yang saya ini sudah dibawa semuanya peralatan yang sudah direncanakan? Sudah. Yogurtnya sudah ada? Sudah ada. Ya silakan masuk. Yogurtnya sudah ada? Oke. Sebelum ini tujuan kali ini yaitu saya berharap kalian semuanya dapat menyajikan hasil dari proyek yang kalian rencanakan. Oke, tujuan pembelajarannya ya. Oke. Sudah siap untuk ini untuk membuat ya bahan-bahan yang sudah kalian kreasikan untuk dipadukan dengan yogurt sudah ada? Oke. Selanjutnya silakan untuk kalian kreasikan sesuai dengan yang kalian rencanakan. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Oke, silakan. Silakan. Sambil kalian mengerjakan, nanti Bapak akan tanyakan masalah atau kesulitan apa ya. Oke, Oke, saya mau tanya ya. Kesulitan apa ketika kalian membuat yogurt ini?
Kesulitan yang kami alami ya ini karena kami berada di dalam pondok, jadi kami kekurangan waktu untuk membuat pudingnya, Pak. Kurangan waktu untuk Iya. kemudian apa lagi? Kemudian Yogurtnya juga. juga, Pak. Udah, Pak. Oke. Itu aja. Oke. Ini kenapa encer? Belum jadi ya? Iya Pak, ini belum jadi karena Jadi. baru 12 jam. Belum 12 jam. Oke. Mungkin kendala apa yang kalian alami? Ya, mungkin karena emang kan kita santri ya Pak ya, Ya. jadi kita punya kesibukan masing-masing. Tuh. Terima kasih. Kenapa ada masalah? Nggak ada masalah. Pembuatan yogurtnya gimana? Lancar. Lancar. Sudah jadi kira-kira? Tidak. Ya, kenapa tidak jadi? Insya Allah jadi Pak, insya Allah. Yogurtnya jadi nggak? Jadi. Yakin? Mana? Yogurtnya buka. Ini kan masih encer. Oke. Oke. Untuk kelompok satu bagaimana? Ada masalah? Mana lihat pinjam yogurtnya. Saya lihat yogurtnya. Ini udah bagus ya. Dari aroman juga udah tercium fermentasinya ya. Oke, silakan. Lanjutkan. Kalian rencana buat apa ini? Puding juga ya? Buat puding yogurt, Pak. Oh, puding yogurt juga. Oke. Ini yang kelompok ini belum bekerja? Yes. Nah, Yang banyak dah. Rasanya rasa strawberry tadi. Serupnya. oke, ini yogurt pelangi ya. Lebih cocoknya ini susu pelangi ya. Karena belum jadi yogurt ya. Jangan banyak-banyak bikinnya. Gak ada sendoknya, nggak ada lagi. Sendok mixui dia. Kurang ini ya. Kalau pelangi harus warna apa ini? Merah. Oranye. Kuning hijau. Enggak, maksudnya ini maksudnya yang ini kan masih kayak apa gitu, pucat itu warnanya ya, kurang ini. Oke. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya yang ini sudah? Oke. Mana yogurt? Oh, ini dicetak ya? Es krimnya mana? Jangan itu. Coba. Ujungnya Nyong. Oke, yogurtnya mana? Ntar Pak, yogurt ini last. Oke. Ini yogurtnya disemuain, Pak. Oh, ini apa? Yogurtnya disemuain. Apa-apa kan? Enggak, disesuaikan saja. Oh, udah digulain mah ya?
lumer itu. Lumer ceritanya Proding yogurt. Terus. Habis. Ya, oke. Kenapa? Apa aja? Terakhir apa aja? Oh ya udah. Udah nggak apa-apa. Jangan yang udah diaduk. Maksudnya nanti nggak ada yang beda gitu bunyinya. Berhasil semua. Itu minta apa ya? Banyak banget. Kagak nanggung-nanggung minta ya. Oke, ya. Mana Cak? Minjem sendok. Yang bagus yogurtnya itu tekstur dan rasanya itu yang bagus ini kelompok 1 ya. Jangan rame lagi di video. Ya coba. Ini gabung aja Pak. Coba. Wilayah menerah ya. Jangan semuanya. Jadi ini dulu baru ini. Yang main dulu Pak. Kira apa ini? Terserah aja, terserah kalian. Nih setuju. Udah jangan. Tapi itu udah bagus ya? Udah agak kental gitu ya? Ya. Udah. Gabungan enggak ini. Mau jadi Starbucks. Ya Allah, dia enggak bisa warnanya kan. Dikata mangganya enggak bisa. Jangan semua dulu. Iya, kata aku nambahin. Tangannya. Unjuk Audi. Dia enggak. Woi. Dia mah nggak suka yogurt kok. Ya jalin dulu. Udah itu udah. Pak udah jadi Pak. Ini kan ya, silakan dulu. Sudah. Oke, sudah. Sudah semuanya sudah. Kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok. Sudah perhatikan sudah. Woi. Yang sudah silakan perhatikan ya.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dulu. Belum selesai. Tarik matiin dulu. Pause dulu. Oke. Sudah? Yang sudah? Kelompok 1 sudah? Ya. Ya. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Kelompok 3 dulu ya. Takut. Oke, kelompok. Perhatikan anak-anak semuanya. Ya. Ya udah cepet. Oke, silakan yang mau ngomong. 3 orang berapa? 3 orang aja. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makanan kami. Temanya apa? Dessert yogurt. Ya, alat dan bahannya sangat mudah. Hanya wadah sama jelly Nutrijel. Puding ya? Ya, semacam puding. Nah, ini makanannya. Ini dicampuri dengan topping jelly cone, marshmallow sama yupi strawberry dan dicampur dengan es krim rasa strawberry. Ada yang menanyakan dari presentasi ini, teman-teman? Bapak lain? Ya, ada yang ditanyakan. Ada yang menanyakan? Yang berkaitan dengan yogurtnya, ya? Yang berkaitan dengan yogurtnya? Ada? Tidak ada. Oke. Silakan berkelompok 1 orang mewakilkan untuk merasakan dan menilai produk yang dihasilkan oleh kelompok 3, ya. Silakan kelompok 1 dulu, siapa perwakilannya? Udah, silakan Dak. Kita juga belum nyicipin. Tapadal. Udah kasih aja dulu. Rasanya enak aja ya. Enak sih. Lidah nggak bisa bohong. Nah, dulu ceritakan silakan kepada teman-teman. Silakan ada yang menanyakan. Bagaimana prosesnya? Enak gitu. Rasa nggak boleh bohong. Oke, silakan menghadap kepada teman. Ini dia. Jadi. Serius dong? Serius nggak? Serius nggak? Ini kan ada kita rekam ya. Rekam dulu. Mati dulu Bapak. Buat saya rasanya enak. Jawabannya bagaimana? Jawabannya bahasa nggak? Bahasa apa? Dia makannya es krimnya, Pak. Bapak nggak mau nyobain, Pak? Bapak nggak mau nyobain? Baik, Bapak keluar perwakilannya. Ada yang mau maju? Bapak keluar. Yang untuk menanyakan. Buat nyobain. Itu ada. Kasih review juga, Pak. Jangan es krimnya yogurtnya ya, kalau bisa yogurtnya aja. Rasa nggak bisa bohong. Silakan jangan peres bentang-bentang teman ya. Nambah aja, Pak. Jangan ada. Nambah yang Bagi lainnya. tangan pada temanya bagaimana penilaiannya? Rasanya menarik. Jawabannya bagaimana? Yogurtnya sangat
Rasa tapi lebih rasa es krim. Yogurtnya bagaimana? Yogurtnya Apakah sudah tahu nggak indikator yogurtnya seperti apa? Indikatornya itu rasanya, terus aromanya, terus dan ininya kerasa nggak? lebih kerasa es krim. Oke. Kelompok siapa yang mau nyoba lagi? Siapa Ica? Oke, itu silakan. Ikut. Yogurtnya ya. Ikut. Bagaimana rasanya? Nagi pokoknya mah. Rambutnya rasanya kayak tape itu. Aduh, emang. Tapi aromanya? Aromanya masih ada aroma susu. Berarti dari ketika kami penampilan tadi apa gimana? Kesimpulannya dari teman-teman tadi penilainya? Penilaiannya Kira-kira lebih dominan es krim daripada rasa Kenapa? yogurtnya. Bisa menjelaskan? Karena ini Ada topping es krimnya. belum keaduk, Pak. Oh, belum ya. Iya, belum keaduk. Kira-kira yang sedang merasakan dapat dari berapa ini? Untuk yogurtnya bukan sajian ininya. 10 sampai 70 10 sampai 100 berapa nih? Untuk kelompok 1 tadi juga. Ih, jahat banget. Apa ntar kita nilai dia? 60. Kelompok 2? Kok berapa? Oke, 80. Itu berapa nilainya? 60. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi yang mau maju? Kelompok 1 silakan ya. Kelompok 1 akan maju untuk mempresentasikan. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kelompok 1 apa kelompok ini dulu? Oke, 4 dulu aja, silakan. 3 orang silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Oke. Apa ini nama hidangannya, nama sajiannya? Silakan. nama Oke, silakan presentasi aja. Oke, perhatikan ini kelompok 4 ya akan mempresentasikan. Kelompok 2 perhatiannya ini akan mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah puding yogurt. Jadi kami di sini membuat yogurt dengan apa sih? Dengan dikombinasikan dengan puding. Pudingnya ya yang berasa strawberry. Awalnya iya. Bapak tanya, kesulitan apa ketika membuat yogurtnya yang tadi? Kesulitan yang kami dapati yakni terkendala dengan masalah waktu. Jadi kami tadi membuat pudingnya agak mepet dengan waktu sekolah, Pak. Jadi gimana? Yogurtnya sudah bagus atau bagaimana? Yogurtnya Sudah teksturnya, rasanya sudah mendekati yogurtnya. menurut kami tekstur yogurt dan rasa yogurtnya sudah mendekati ke rasa-rasa yang seperti biasa yogurt itu. Dan kami di sini akan mempresentasikan puding yogurt yang kami sajikan. Oke, kelompok yang mau mencoba? Caca. Oh, itu kelompok ini ya? Oke, silakan kelompok ini. Gimana gitu? Ya. Ayo, Den. Ayo, cobain. Silakan kepada teman-teman. Cobain yogurtnya. Ada campuran lain.
Silakan Bagia untuk menilai. Untuk yogurtnya hampir mendekati apa ya, enak. Rasanya lebih dominan ke yogurtnya. Maksudnya maksudnya gimana? Gimana? Dari Teksturnya bagaimana? teksturnya agak kental. Kental. Terus? Rasanya sedikit masam karena mungkin dari fermentasinya. Iya. Terus? Kalau untuk sajiannya kombinasi sama yogurt. Aromanya lebih ke yogurt. Lebih masam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagian terus kemudian siapa lagi? Gak ada yang mau ngerasain Budi. Siapa lagi? Kelompok ini? Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mencicipi. Oke. Bil, silakan Bil. Bil, silakan Bil. Sendoknya ada? Ada. Bagi. Agak terlalu halus sih. Yogurtnya silakan dicicipi. Yogurt. Silakan penilaiannya. Silakan penilaiannya. Menurut saya yogurtnya hampir jadi, tapi itu udah kambuh kayak buat tape dan rasanya sedikit asam. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Ini mah emang ngerasa yogurtnya. Kita nggak kena apa. Silakan coba. Udah biarin dulu. Hari ini silakan maju ke depan. Jujur aja jujur. Iya boleh Udah, ya. jangan bercanda udah. Serius, coba. Yogurtnya kena ini. Yogurtnya kena ini. Yogurtnya kena ini. sama yogurtnya biar. Ya, silakan kasih penilaian. Menurut saya, yogurtnya udah hampir jadi, udah kerasa asamnya juga, dan lumayan kental buat ukuran yogurt. Kombinasi dengan ininya? Pudingnya bagaimana? Lumayan enak. Oke, jadi cocok ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, tadi yang sudah mencicipi, bagaimana nilainya dari 10 sampai 100 untuk kelompok ini berapa nilainya? Poinnya? Kelompok ini nilainya 50. 50. Kenapa 50? Alasannya? Misalnya yogurtnya kurang jadi Pak. Kurang jadi 50. Oke, ada lagi? Oke, dari kelompok mana yang ini? Coba, ini berapa nilainya? 70. Ini? 70. Oke, terima kasih. Silakan ya. Pak. Oke, oh iya, Kak. Kelompok 1 silakan katanya mau presentasi. Oke. Kelompok 1 dulu ya. Oke, 3 orang silakan presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita perwakilan dari kelompok 1 yang alhamdulillah telah menyelesaikan tugas praktikum biologi, yaitu membuat yogurt dengan disajikan puding yang bercampur topping-topping lainnya. Bahannya? Bahan yang kami gunakan mungkin seperti biasanya membuat puding, kita dinginkan, lalu kita kasih campuran dengan yogurt dan dikasih topping-topping lainnya. Oke, ada yang mau mencoba? Angkat tangan.
Iya, Pak. Faiz atau Ica? Ica, silakan Ica. Ica. Bawa sendoknya, ada sendoknya. Yogurt dan dikolaborasikan dengan ininya ya, yogurt sama pudingnya. Jangan banyak banget. Oke, bagaimana rasa ininya? Lebih ke rasa keju sih, Pak. Lebih kejunya yang kerasa. Iya, yogurtnya kurang kerasa. Oh, kerasa. Oke. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya. Oke. Baiklah. Oke. Oke, siapa? Davina, silakan coba. Davina. Davina, cepat. CRS-nya makan aja. CRS itu tuh. Apa namanya? Apa? Cacanya makan aja. Mantap. Enggak apa-apa kamu. Cacanya tuh. Ini asam keju. Asam keju berarti yang rasa kejunya ya? Oke. Siapa lagi? Satu orang lagi. Oke, siapa? Aura. Silakan Aura. Ditulis. Oke, udah. Cacanya weh makan. Yogurtnya saja coba. Enak ya kita bawa gitu. Rasanya rasa keju, Pak. Keju. Tapi yogurtnya sudah kerasa nggak ada? Kerasa. Berarti yang dominan adalah keju. Oke, terima kasih. Sudah 3 orang ya. Dari kelompok yang tadi siapa? Ica. Ica, bagaimana rasanya penilaiannya dari 90 sampai 100? Dari 90 sampai 100. Oke, tadi yang maju siapa? Davina, berapa nilainya Davina untuk kelompok ini? Berapa, Din? Kamu yang merasakan. Tahu. 60. Oke. Kelompok Aura berapa? 70. Oke. Ya, terima kasih. Ya mungkin itu dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yang mau presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan praktek kita yaitu membuat yogurt dan puding dengan ada terowongannya. Ini pertama-tama kita membuat puding, dimasak ya? Dimasak dan langsung didinginkan berserta ditaburi yogurt dan marshmallow beserta jelly-jellyan dan ada coklat serta apa ini? Terowongan. Bagaimana proses membuat yogurtnya? Fermentasi selama 5 menit. 5 menit fermentasinya? Cepatlah. 24 jam. 24 jam. Iya. Bagaimana yang yogurt yang kamu hasilkan? Bisa dicobakan sendiri, Pak. Bukan maksudnya, kamu kan bisa mengamati bagaimana yogurt yang kamu hasilkan. Kental. Teksturnya lumayan lah. Teksturnya sedang agak teksturnya kerasa. kental. Rasanya agak apa? Coba tadi yang rasain. Enak. Masam.
Terus baunya? Baunya bau yogurt. Bau yogurtnya seperti apa? Apa? Bau fermentasi atau bau apa? Fermentasi. Oke, silakan ada yang mau mencoba? Sama pudingnya, Pak? Hah? Sama puding. Yogurtnya aja. Yogurtnya aja ya. Dicoba yogurtnya aja. Silakan. Ya. Pernah makan yogurt kan? Ya, pernah. Nah, bagaimana bandingkannya? Rasanya udah mendekati. Sudah mendekati. Ya. Aromanya udah dicium? Udah, kecil. Aromanya. Ya, Asam maksudnya? udah ya. Oke, selanjutnya silakan. Kita lagi dah. Saya terowongannya. Terowongannya Jangan kasih. lupa, ini yogurtnya aja dulu. Nanti kalau ini silakan makanan. Biar kerasa. Tidak membohongi, Bos. Oke, silakan di sana. Nilainya. Bagaimana rasanya, Sa? Terus kemudian kecut, teksturnya Lembut. kental, kemudian baunya bau apa? Bau khas yogurt ya. Oke, satu orang lagi. Kelompok ini, kelompok ini maju lagi Cak. Maju lagi. Ini saja. Ini cepat ya. Oke, silakan. Untuk yogurtnya mungkin sudah mendekati rasa roti yogurt yang biasanya. Teksturnya juga agak kental, terus Baunya? baunya Yogurt. baunya seperti yogurt biasanya. Terima kasih. Oke, tadi sudah berapa orang? Ya. 3 ya. Siapa tadi? Caca. Terus? Jadi ya udah. Berapa Cak kira-kira yang diberikan untuk kelompok ini? 50 kenapa? Kenapa Cak 50? Kan kalau asam bagus kan jawabannya. Alasannya tidak suka asam. Oke, mana? Hah? 70. Oke. Untuk kelompok ini? 70. Oke. Tepuk tangan. Cek. Silakan bawa. Terima kasih teman-teman ya. Oke. Itu beberapa perwakilan kelompok yang sudah ini ya. Oke. Sudah? Ada satu lagi ya? Oh, mohon maaf, silakan tampil. Satu lagi ya, silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir untuk mempresentasikan. Ya. Silakan hari ini. Udah saya aja, Bang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang lain. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 ya
Kelompok 5 sudah melakukan praktikum biologi, yaitu membuat yogurt pelangi dengan dikombinasikan dengan beberapa pernak-pernik. Salah satunya ada strawberry di dalamnya. Ya ada. Ya. Oke, ada yang mau mencoba? Eva, silakan. Eva, silakan. Sendok ya. Yogurtnya aja, ya. Silakan nilainya Pak. Yogurtnya terasa nggak? Enggak. Terasa apa? Rasa-rasa apa tuh? Nggak tahu. Kayak apa ya Pak? Krenta, just jus, nggak tahu. Oh iya. Oke, berarti intinya rasanya. Yang selanjutnya Ada. Aceh Pak, Aceh. Siapa? Aceh. Muhammad Rizky. Oke, sudah. Terus lebih kepaduan sama rasa just juice ya? Yogurtnya ada rasa Ada yang sama. Oke. Silakan satu orang lagi. Kok ya? Apa Adita? Ya, silakan. Lu. Silakan itu. Silakan penilaiannya juga. Yogurtnya nggak terasa, lebih terasa ya. Mari Mas ya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke, untuk kelompok ini dari siapa? Dari kelompok 1. Siapa? Nilainya berapa nilai? Dari 10 sampai 100. 60. Oke. 60. Ya. Untuk dari kelompok yang tadi yang selanjutnya. 40. Kenapa 40? Kurang. Oke, kali ini 70. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk ini. Wah. Terima kasih Nardi. Oke, sebenarnya, oke teman-teman semuanya. Sebenarnya inti dari pembelajaran ini kalian bisa ya mengaplikasikan atau mengerjakan atau menggunakan prinsip bioteknologi untuk membuat suatu makanan yang lebih variatif. Oke. Seperti tujuan kembali sebelumnya, yang pertemuan selanjutnya, sebelumnya saya sudah katakan bahwa kalian dapat menyajikan hasil bioteknologi dan ternyata kalian alhamdulillah sudah hampir 50% bisa membuat yogurt dengan baik. Kenapa Bapak mengatakan 50%? Karena masih ada beberapa kelompok yang belum jadi yogurtnya, masih dalam bentuk bahannya ya. Oke. Seperti itu. Kalian sudah paham ya cara pembuatannya ya. Dan selain membuat seharusnya kalian juga bisa memadukan antara kira-kira makanan apa sih yang cocok dengan yogurt kira-kira. Waktu awal kalian ada yang merencanakan membuat salad. Biasanya salad itu lebih lebih kombinasinya lebih tepat dengan salad ya. Terus mungkin ada yang kenapa nggak kepikiran yang mudah, yogurt yang dimasukkan ke dalam roti. Jadi topping roti misalnya kalian beli roti tawar terus dalamnya dikasih yogurt, itu kan lebih mudah ya. Oke, itu saja. Oke, bagaimana kesulitannya? Ada yang bisa menceritakan? Satu orang saja ketika membuat yogurt. Bagaimana, ada kejadian unik nggak ketika kalian membuat yogurt?
Satu orang saja. Ya. Oke, Adrian. Kelompok 1 apa yang mau diceritakan? Ya, mungkin pengalaman dari membuat yogurt yaitu terkendalanya susah mencari bahan-bahan serta diwaktui dengan waktu yang terbatas, Pak. Jadi hasilnya tidak begitu maksimal. Oke, baik. Jadi berkenal dengan memperoleh bahannya ya. Jadi kalian menggunakan bahan, kita menggunakan bahan apa? Susu UHT ya. Lebih baik ya yogurt yang dihasilkan dari susu sapi murni ya. Oke, gitu. Ada lagi yang mau menceritakan keunikan ketika mengerjakan, mengalami pengalaman, mungkin bercanda ya, mungkin dapat jodoh ketika buat yogurt ya. Dapat cewek ya, ciu-ciu. Ada? Oke, Davina apa Davina? Ada kejadian unik nggak? Nggak ada. Oke. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Semuanya sudah bagus ya, sudah mau melaksanakan sesuai dengan proyek. Yang kalian rencanakan mungkin harusnya buat ini, tapi ternyata buat ini karena mungkin kalian terkendala tadi yang bilang terkendala bahan ya. Mungkin kalian yang mau buat salad mungkin ada kendala dengan apanya, dengan bahan untuk membuat saladnya, salad yogurt ya. Mungkin ada yang mengatakan dessert ini ya, ada yang membuat dessert, makan dessert. Udah. Oh, dessert es krim, oke. Oke, terima kasih untuk ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Oke, selanjutnya ya. Kira-kira kalian mau begini lagi nggak? Ya, nanti kita coba lagi membuat produk-produk lainnya. Ya. Kalian kelas 12 siap-siap untuk mengikuti ujian sekolah dan ujian praktek. Nanti saya akan bersiap untuk menyiapkan praktek apa yang akan kita laksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. See you. Tepuk tangan buat semuanya.